ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ahli kubur min abaina wa ummahatina wa jaddi wa ajdatina wa khali khalatatina wa limasyayikhina wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah yasir umurana umuruddini wa dunya wal akhirah hajati dunya bil maisara wa hajatil akhirah bil maghfirah wa hassil maqasidana syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, wa nakhusu bidzikri, pimpinan Direktur RSUD Kepanjen yang sama-sama kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah RSUD Kepanjen yang sangat kita hormati, tidak lupa kepada seluruh yang hadir, para jamaah semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita ini terhitung dan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di beberapa kesempatan yang lalu ini pernah kami sampaikan bahwa titik pokok dari ajaran agama Islam ini mengerucut pada dua hal. Yang pertama adalah mengatur cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi titik pokok ajaran agama Islam itu mengerucut pada dua hal. Yang pertama adalah mengatur bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara makhluk dan sang kholik, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Ini diatur oleh ajaran agama Islam. Yang kedua adalah titik pokoknya mengatur hubungan kita kepada sesama. Hablum minan nas. Ini juga diatur oleh ajaran agama. Dan dua-duanya ini Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dua-duanya ini harus bisa berjalan bersama kalau kita kepingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tidak ada ceritanya kalau pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dia hanya berkecimpung di urusan dunia saja, akhiratnya tidak diurusi, maka itu tidak akan tercapai. Atau sebaliknya, dia ngurusi akhirat saja sampai dunianya ini terbengkalai, maka dia juga tidak akan pernah meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka bagaimana caranya supaya kita ini mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Itu semuanya sudah diatur oleh ajaran agama Islam. Jadi monggo, ini dua-duanya harus kita perjuangkan, harus kita perjuangkan. Tidak mudah memperjuangkan dua-duanya, ini tidak mudah. Bahkan
yang mudah untuk bisa menyebabkan kita ini masuk surga atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini 20% ditentukan oleh ibadah kita, justru yang 80% ini ditentukan hubungan kita kepada sesama. Jadi yang memudahkan kita untuk bisa menuju surganya Allah atau bisa menuju nerakanya Allah ini lebih banyak ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak ditentukan oleh ibadah kita. Ibadah kita itu hanya 20%. 20%. Satu contoh, ada pemilihan pimpinan begitu ya. Mohon maaf, ada pemilihan pimpinan entah itu kepala desa atau apa. Ada 2 calon. Yang satu calon ini ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, istighosa, semua kegiatan keagamaan diikuti, tapi sosialnya sedikit, mewedit, nang tonggone ora akur, tidak peduli kepada fakir miskin, yatim piatu. Ada satu calon lagi ini yang ibadahnya biasa-biasa saja, biasa, tapi sosialnya tinggi, loman, peduli kepada sesama yang luar biasa. Maka tentu kita akan jatuh pilihan kita itu pada yang kedua, yang sosialnya tinggi untuk kita jadikan sebagai seorang pimpinan. Soalnya apa? Soalnya kita mempunyai prinsip ibadah dia itu untuk dia sendiri dan Tuhannya. Sholatmu yo iku urusanmu karo pangeranmu. Istighosamu yo urusanmu karo pangeranmu. Tapi kalau urusan sosial ini menjadi urusan bersama. Itu yang menjadi pilihan kita. Maka saya katakan tadi bahwa 80% kita itu mampu untuk bisa meraih surganya Allah atau meraih nerakanya Allah ini ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang meninggal dan mungkin ada yang memimpin di situ minta persaksian kepada kita semuanya yang hadir. Bagaimana jenazah ini, bagus apa bagus, kan begitu biasanya itu. Tentu orientasi kita itu bukan ibadah dia, tapi orientasinya kita itu adalah bagaimana kemasyarakatannya dia. Apik pora nang tonggone, apik pora nang kancane, loman apa ora, sumeh apa ora. Itu yang bisa spontan kita menjawab bagus. Nah, itu. Soalnya apa? Ya itu tadi, kita berpedoman pada ibadah dia, sholat dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan sosial ini mampu dirasakan banyak orang. Maka dua-duanya mari kita perjuangkan betul bagaimana akhirat kita itu bisa terpenuhi, hubungan kita dengan Allah ini bisa jauh lebih baik. Tapi karena kita hidup di dunia, mau ndak mau juga selalu bersinggungan dengan orang lain, bagaimana cara kita hubungan dengan sesama ini juga bagus, sehingga apa yang kita cita-citakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini benar-benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai itu maka kita harus mempraktekkan beberapa hal supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu tercapai. Kita harus melakukan beberapa hal. Tirose Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi dalam kitabnya itu, dalam keterangan di sebuah kitab yang biasa kita dengar, kitabnya adalah kitab Ihya Ulumuddin, itu ada keterangan di situ bahwa Imam Junaid Al-Baghdadi ini pernah mengatakan Arba'un tarfa'ul abdu ila a'lad darajati wa in qalla amalahu wa 'allamahu. Ada 4 hal yang harus kita perjuangkan, ada 4 hal yang berusaha harus kita penuhi selama kita hidup di dunia. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini benar-benar mendapatkan kesuksesan
dunia dan akhirat. Supaya kehidupan kita ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yang pertama adalah al-hilmu. Hidup di dunia modalnya harus sabar. Untuk meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah harus punya al-hilmu, sabar. Kadang awake dhewe itu ndak bisa mengontrol kesabarannya awake dhewe. Kalau kita sudah ndak bisa mengontrol kesabaran, maka otak dan pikiran kita itu tidak akan pernah bisa terkontrol. Itu jelas sudah. Kalau ini sudah tidak bisa dikontrol, maka seluruh apa yang kita kerjakan ini sulit untuk bisa dikendalikan. Karena otaknya sudah tidak bisa diajak berpikiran secara sembuh, waras, tidak bisa. Karena terbawa oleh emosi tadi itu. Maka sabar ini sangat penting. Modal utama itu sabar itu. Sabar itu. Karena ghadab, kata keterangan sebuah kitab, ghadab, marah itu dapat merusak akal. Nah, marah itu dapat merusak akal. Kalau akalnya sudah rusak, otomatis apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan itu sulit untuk bisa dikendalikan. Dan sabar ini menurut ajaran agama itu terbagi menjadi 3. Sabar itu wonten 3. Yang pertama adalah sabar untuk menjalankan perintah Allah. Sabar, cocok nggak cocok, lek iku wis dadi perintah Gusti Allah ya harus kita lakukan. Salah satu contohnya panas-panas rek. Enak-enak turu kok ono salat zuhur. Mbongko ae salat zuhur rada iyup-iyup le cara akal kan gitu. Tapi karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun ya kita harus sabar melakukan itu. Bulan Ramadan sudah lapar seharian penuh, oleh mangan maghrib mau makan buahnya. Durung melorot isak teko, ada kesunahan kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya kita harus menjalankan itu karena kita harus mengalahkan nafsu kita. Sabar untuk menjalankan perintah, walaupun terkadang memang secara akal perintah itu sangat menyulitkan awake dhewe. Tapi karena sudah menjadi perintah, ya di tengah aktivitas seperti ini, kalau sudah panggilannya Allah Subhanahu wa taala ya mau ndak mau ya kita harus sabar melakukan itu, jangan protes, artinya gitu. Jangan membangkang. Karena apa? Karena di balik perintah tentu kalau kita mau melakukan tentu ada sesuatu yang lebih menjanjikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Pokoknya perintah kita mau melakukan jangan khawatir, mesti imbalannya jauh lebih bagus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada kita itu merasa terbebani, sabar begitu. Sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Wong kita itu setiap harinya itu jalan, ada kemaksiatan itu yang dimunculkan dari diri kita sendiri atau dimunculkan dari orang-orang di sekitar kita. Kita harus sabar. Melaku-melaku ana koncone kok rasan-rasan ya. Sabar untuk tidak ikut dalam arenanya itu, ngempet. Sajane aku yang duwe rek gosip wakeh nek kene iki sajane. Tapi karena sabar saya tidak ikut di situ, wis tak jarno tak empete dhewe. Nah, itu memang harus punya seperti itu. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Karena maksiat itu kadangkala, mohon maaf, tidak kita cari tapi datang. Kemaksiatan itu tidak kita cari, kadang datang. Tidak hanya ditimbulkan dari orang lain, kadang keinginan dari diri kita sendiri itu juga ada. Siapa saja orangnya yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka dialah orang yang lulus.
Dan itu kuncinya adalah dengan kesabaran. Yang ketiga, sabar dari ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah yakin semuanya bahwa semua ini adalah datangnya dari Allah. Semuanya ini adalah ujian dari Allah. Andaikan itu nikmat, kita yakin nikmat itu datangnya dari Allah. Andaikan kita itu dalam kondisi yang susah, yakinlah kesusahan itu pun juga datangnya dari Allah. Dan kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan kita. Di Al-Quran kan sudah jelas itu. Inna lil muttaqina mafaza. Siapa orangnya yang mau bertakwa kepada Allah, mampu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka Allah akan memberikan kemenangan untuk dia. Allah akan memberikan kejuaraan untuk dia. Dialah yang lulus. Di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang mampu bertakwa kepada Allah, maka di Allah ini akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jadi tidak ada orang yang tidak dalam masalah, itu tidak ada. Semua orang punya masalah. Semua orang akan punya problema. Semua orang akan menghadapi ujian. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan jalan yang terbaik dari setiap permasalahannya. Cara arek ujian niku karo Gusti Allah wis dikei kunci jawabane. Asalkan menggantungkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada jawabannya, diberi jalan yang mudah. Bukan berarti ujiannya dihilangkan oleh Allah, tidak. Tetap ujiannya diberikan oleh Allah. Tetap itu. Berarti enggak ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wis kon enggak tak uji, wis enggak ada. Tetap akan diuji oleh Allah. Tapi di setiap ujian yang kita terima, Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Jadi gak gampang ngersolo, gak gampang gerundel, gak gampang bendol mburi, karena kita yakin bahwa ini semuanya ujian dari Allah, dan Allah juga akan menyelesaikan dari setiap ujian yang kita terima. Itu berarti kunci pertama untuk bisa meraih sukses dunia akhirat adalah sabar. Wangel ngeten iki, sabari wangel ya. Wangel pol wis. Ibu-ibu terutama sing pinter. Sabar. Sing nomor loro, yang nomor dua adalah at-tawadu. Tawadu ini selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merendah di hadapan manusia, bukan itu. Tawadu itu kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita merasa seperti itu, maka kita pandangan kita kepada yang lain tentu akan mengikuti. Sampai ada kisah itu, untuk mengamalkan tawadhu itu melihat orang yang lebih tua. Yang dilihat itu adalah kepositifannya. Artinya apa? Masya Allah, orang ini sudah tua, umurnya mesti banyak. Kalau umurnya banyak, mesti kebaikannya juga banyak. Maka karena kebaikannya banyak, maka saya harus menghormati dia. Jadi tidak dilihat kesalahannya juga banyak, tidak begitu. Berhenti cukup umurnya karena panjang, karena banyak, kami yakin kebaikannya juga banyak. Nah, ketika kita melihat anak-anak yang di bawah umur kita, ya kita tafakurnya bagaimana? Ya Allah, ini umurnya masih sedikit. Tentu kemaksiatannya sedikit. Luar biasa ini. Nah, maka kita akan muncul sifat tawadhu itu.
selalu merasa rendah diri di hadapan Allah. Tidak rendah diri di hadapan yang lain, tidak. Rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tawadhu. Jadi kalau kita sudah merasa rendah diri, maka kita akan berusaha terus dekat kepada Allah. Tapi wong niku kan Allah kan lebih suka. Allah lebih suka orang yang sukanya bermaksiat tapi segera tobat kepada Allah, itu lebih disukai daripada orang yang tidak merasa punya dosa karena merasa tidak pernah maksiat. Itu tidak disukai oleh Allah. Allah iku luwih seneng lek awake dhewe ngakoni sancen aku iki wong elek jane wis maksiat tok awake iki wis. Mlaku sak mlaku maksiat, ngomong sak ngomong maksiat wis. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk mencari rahmatnya Allah. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangane awake dhewe petentang-petenteng rumangsane ora duwe dosa. Petentang-petenteng rumangsane ora duwe dosa. Ini tidak disukai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis ora rumangsa ya ndak mungkin mau mendekat kepada Allah. Dijak tobat ya gak kira gelem. Soalnya apa? Rumangsa awake dhewe iki tidak pernah melakukan dosa. Ndak mau dia itu tobat. Kancane nangis ya drenges ngene. Jak zikir liyane iso berbes mili awake dhewe panggah sikut-sikutan ae. Malah ngitung iki engko oleh apa ngono malah ya. Mari yang kedua adalah merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah, kita tidak akan kehilangan derajat kita sedikit pun di hadapan manusia. Tapi Allah akan mengangkat derajat kita karena kerendahan diri kita. Iblis itu gara-gara sombong saja hidupnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena punya sifat sombong itu dihinakan. Asalnya menjadi penduduk surga, menjadi penduduk neraka hanya gara-gara dia tidak bisa menghilangkan sifat sombong. Mengikut tok. Kalau alimnya luar biasa, pinternya luar biasa. Iblis itu pinter, alim sudah. Tapi karena dia sombongnya luar biasa, maka derajatnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bertawadhu, merendahkan diri kepada Allah sehingga seluruh pandangan kita, tingkah laku kita akan dijaga untuk bisa bertawadhu kepada sesama manusia. Yang nomor 3 adalah wassakho. Sakho itu loman. Loman dermawan itu bisa menutupi ribuan kesalahan, bisa menutupi jutaan kesalahan. Sifat dermawan itu, maka yang akan ditampakkan oleh Allah kebaikannya dengan kedermawannya itu. Barokah dermawan, maka yang akan ditampakkan oleh Allah itu adalah sebuah kebaikannya, dan kebaikan itu akan menutupi semua kejelekannya. Itu yang membuat kita itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sifat dermawan. Nggih nuwun sewu, kadang-kala kita itu kalau ada pilkada atau pileg atau apa itu kan, kadang orang-orang yang sudah kita kenal itu ngerti awake dhewe duwe salah iki akeh ngono. Tapi di saat pemilihan moro rutuh abang-abang loro plek. Maka kesalahan yang sudah kita yang sudah kita ketahui itu ya hilang kok. Hilang, ketutup ambek abang loro. Maka kita ambek merem jadi coblos aja kan gitu kadang-kadang. Kedermawanan itu memang bisa menutup kejelekan-kejelekan. Menutup itu. Maka kita tidak heran kalau orang-orang yang di kampung kita itu yang punya sifat ini, itu kadang-kala itu lebih kita lirik daripada orang yang alim tapi medit.
ini jarinya ini lebih mandian kono ngono lho. Daripada yang alim ahli ibadah itu derajatnya masih kadang kalah dengan yang ini. Maka kedermawanan itu mari apapun itu bisa kita lakukan sebisa mungkin sesuai dengan kadar kemampuan. Pokoknya awake dhewe itu ringan tangan lah. Nah, kalau kita mampunya dengan tenaga ya kita persembahkan tenaga kita. Kalau mampunya dengan pikiran ya kita sumbangkan dengan pikiran kita. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada iri, tidak ada hati yang kotor, hasud atau macam-macam pikiran yang negatif tidak ada. Kenapa? Karena kedermawanannya kita ini. Apa yang bisa kita persembahkan untuk orang lain? Karena kita berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Itu saja sudah. Itu saja. Kadang enggak di dunia ini kadang kan enggak. Ada lihat temannya karirnya agak bagus disikat. Atau ini mau berkembang disikat, dihancurkan, diapa. Padahal itu hal semacam itu tidak meninggikan derajat kita, malah kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, itu cari bahasa Indonesia apa itu? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing itu. Jadi enteng awake dhewe itu kalau hidup seperti itu enteng wis. Mana yang ada kekurangan kita bantu. Insya Allah di saat kita juga ada kekurangan akan banyak yang membantu. Yang terakhir adalah wa husnul khuluq, akhlak kita yang bagus. Akhlak kita yang bagus. Jadi di sini tidak ada fatonah, itu tidak ada. Kecerdasan itu tidak ada. Yang mampu membawa kita itu selamat dunia akhirat itu fatonah atau itu tidak ada ternyata. Tidak ada. Yang ada ya hanya tadi itu. Duwe sifat sabar, iso ngelakoni perintah Gusti Allah, sabar gak maksiat, sabar teko musibah. Duwe sifat sing andap asor, tawaduknya yang tinggi, loman, punya akhlak yang baik. Berteman dengan siapapun kita akan cocok. Karena cocok itulah maka semuanya akan memberikan peluang kepada kita. Karena cocok tadi itu. Nah, peluang-peluang inilah yang mampu mengantar kita kepada kesuksesan. Konco sapa ae seneng. Konco sapa ae seneng. Konco wong gak duwe oke. Konco wong duwe oke. Konco wong apa ae wis oke wis. Kumpul yang becak siap, kumpul yang ojek siap. Kumpul yang berdasi siap, kumpul yang bersarung siap, kumpul yang celonoan siap. Tapi bukan berarti kumpul maling melok maling, bukan itu loh ya maksudnya itu. Artinya kesiapan itu kita itu mampu bergaul dengan siapa saja karena kita diterima oleh kalangan apa saja karena akhlak kita yang baik dan kita mampu menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Saya kira itu lek jenengan nuwun sewu jagongan ambek wong becak-becak nuwun sewu. Dadak sing diceritakno golongane mobil Alphard, mobil Pajero ya selesai. Meneh kira-kira lek teko ya enggak dikancani nek diantem becak kira-kira. Karena kita enggak bisa menempatkan itu. Berakhlaklah yang baik, ceritakan yang masuk akal. Ono di warung kopi cerita masalah presiden, cerita masalah menteri, yo gak nyaut blas. Akhirnya ngedabrus. Nah, di warung kopi cerita saono ae, ya apa sawahe. Usume apa, itu cukup itu. Lagi regane kopi piro, ngono ae wis cukup, gak usah yang ngomong golongane Uni Soviet, ngomong golongane waduh ya enggak jadi. Maka akhlak kita dalam bergaul, akhlak kita dalam penerapan dalam kehidupan inilah yang dapat menentukan salah satu kunci menentukan kesuksesannya awake dhewe karena kita bisa menempatkan diri pada porsinya. Yes, mudah-mudahan saja kita bisa menyikapi dan menerapkan keempat hal itu selama kita ini hidup di dunia sehingga
derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia ini kita dapat fid dunya hasanah, di akhirat kita juga akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi tambahnya ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.